24 kali menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang diadakan secara teratur setiap tahunnya. Selama ini kegiatan itu kita adakan memungkinkan masuknya kejadian-kejadian di ruang kehidupan tiap masyarakat tanpa digaji. Saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 6 Super, hari ini kita akan belajar tentang pidato. Nah, sebelum video ini dimulai, teman-teman sudah melihat cuplikan-cuplikan pidato dari presiden-presiden kita sebelumnya. Gimana? Keren kan? Nah, teman-teman, supaya bisa dapat berpidato dengan hebat, yuk kita belajar apa itu pidato dan apa saja bagian-bagian pidato, juga hal yang harus diperhatikan dari pidato. Teman, kita mulai dari pengertian pidato dulu ya. Jadi, apa sih itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah pendapat. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan dari berpidato itu? Tujuan berpidato itu ada 3. Yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, untuk memberikan sebuah informasi. Dan yang terakhir, untuk memberikan pesan atau kesan. Di dalam berpidato ada 2 orang yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah seorang orator. Orator adalah orang yang ahli dalam berpidato. Kita juga bisa kok untuk menjadi seorang orator yang hebat. Lalu yang kedua ada audiens. Audiens adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Kita juga bisa menjadi seorang audiens yang baik dengan cara menyimak dengan baik saat orator berpidato. Sekarang kita akan membahas tentang tema pidato. Tema pidato itu apa sih teman-teman? Tema pidato adalah pokok pembahasan yang nantinya akan dibahas saat pidato berlangsung. Nah, tema pidato itu ada banyak loh, yaitu contohnya yang pertama ada kebersihan, yang kedua ada pendidikan, ada kesehatan, ada kepemimpinan, ada kepedulian, dan lain sebagainya. Setelah teman-teman mengetahui tentang tema pidato, teman-teman juga harus mengetahui di mana, kapan, dan bagaimana latar suasana saat berlangsungnya pidato. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di mana menyatakan letak terjadinya atau letak berlangsungnya pidato. Contohnya, saat kepala sekolah berpidato di depan siswa-siswanya, berarti letaknya adalah di sekolah. Lalu yang kedua ada kata tanya kapan. Kapan menyatakan waktu berlangsungnya pidato. Jika saat berpidato dilaksanakan pada pagi hari, teman-teman bisa menuliskannya dengan pagi hari. Atau waktu juga bisa dinyatakan dengan tanggal, hari, jam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana menyatakan keadaan saat pidato berlangsung. Sekarang teman-teman akan belajar tentang struktur atau bagian-bagian dari pidato. Nah, kita simak yuk bersama-sama. Yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka digunakan sebagai awalan dan juga berfungsi untuk menyapa audiens. Berikut adalah contoh dari salam pembuka yang akan dibacakan oleh Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Sekolah Alam Bogor beserta guru-guru yang saya banggakan serta
teman-teman yang sangat Pak Iqbal cintai. Bagian yang kedua ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka digunakan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita masih bisa mendengarkan pidato di tempat yang telah tersedia. Itu adalah contoh dari kalimat pembuka. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan bahagia. Bagian yang ketiga adalah bagian isi. Bagian isi berisikan inti dari suatu pokok pembahasan yang akan disampaikan kepada pendengarnya atau kepada audiens. Berikut adalah bagian isi dari pidato. Hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup di muka bumi dapat disebut sebagai pemimpin. Kita semua mempunyai tanggung jawab, minimal ke diri sendiri. Sebagai pemimpin, kita harus merubah sikap dan diri menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, jika kita sudah dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri, maka kita bisa memimpin orang lain. Namun, hal itu tidak mudah, karena bukan hanya status atau jabatan saja. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat menginspirasi, berpikiran maju, dan selalu mementingkan kebutuhan orang banyak. Pemimpin adalah orang yang mulia. Jangan takut untuk menjadi pemimpin. Yang keempat adalah bagian kalimat penutup. Kalimat penutup digunakan sebagai penutup dari sebuah pidato yang biasanya berisikan harapan, simpulan, ucapan terima kasih, dan juga permintaan maaf dari orator. Menjadi pemimpin merupakan tugas mulia untuk kita semuanya. Kita harus mengemban amanah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatkan bahwa manusia merupakan khalifah yang ada di bumi ini, diberikan derajat paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu untuk memimpin dirinya sendiri atau memimpin untuk orang lain. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, karena sejatinya Allah akan meminta pertanggungjawaban daripada setiap pemimpin itu. Terakhir nih teman-teman, ada bagian salam penutup yang digunakan sebagai akhiran. Sekian dari Pak Iqbal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus teman-teman perhatikan saat teman-teman berpidato adalah kejelasan pengucapan. Lalu hal yang kedua adalah intonasi suara, supaya para pendengar pidato atau biasa disebut audiens bisa mencerna informasi dengan baik. Dan hal yang terakhir adalah teman-teman harus memperhatikan kalimat-kalimat yang teman-teman gunakan saat teman-teman berpidato. Pastikan bahwa teman-teman menggunakan kalimat-kalimat yang santun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang teman-teman sudah belajar ya tentang pidato. Nah, sekarang teman-teman buka HC-nya dan kerjakan HC Bahasa Indonesia tentang pidato dengan baik ya. Bu Rara mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Super, berdoa, berusaha, juara.